Partai ini kunci Anies Baswedan menuju Capres 2024. Tensi politik tanah air semakin menghangat bahkan memanas. Para elit politik dan tokoh yang mempunyai elektabilitas memadai sudah mulai menyatakan keseriusan mereka untuk ikut memeriahkan pemilu dan pilpres. Anies Baswedan menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden capres pada pilpres 2024. Tentu saja Gubernur DKI Jakarta ini sangat sadar belum mempunyai kendaraan menuju jalan pencapresan. Apalagi Anies bukanlah kader partai politik manapun. Karenanya, Anies baru bisa maju bila ada parpol yang ingin mengusungnya. Beberapa bulan terakhir, Anies Baswedan kerap disebut-sebut sebagai salah satu kandidat capres potensial di Pilpres 2024. Terlebih lagi, elektabilitasnya kerap kali bertengger di 3 besar hasil survei yang dikeluarkan berbagai lembaga. Namanya stabil, berjajar bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di posisi 3 besar kandidat capres. Undang-undang pemilu mengatur bisa mencalonkan diri sebagai capres harus diusung oleh partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Oleh karena itu, 8 parpol di parlemen harus berkoalisi kecuali PDIP. Bila melihat gelagatnya, ada 5 parpol yang potensial mengusung Anies di Pilpres mendatang. Berdasarkan dukungan akar rumput, mereka adalah Nasdem, Demokrat, PKS, P3, dan PAN. Tapi dari 5 parpol tersebut, ada 2, yakni PAN dan P3, yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu, KIB. Sedangkan KIB kemungkinan besar akan mengusung Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sebagai capres. Tersisa tinggal Partai Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem. Petinggi partai ini memang terlihat sering bertemu dan memberikan sinyal kuat membentuk koalisi. Di antara ketiga partai ini, satu partai merupakan kunci penting pengusungan Anies jadi capres. Partai ini adalah Nasdem. Jika saja Partai Nasdem membelot keluar dari calon koalisi, maka dapat dipastikan pencalonan Anies ambiar seketika. Apakah mungkin Partai Nasdem membelot? Sangat mungkin. Partai Nasdem sudah 10 tahun berkoalisi dengan PDI Perjuangan, serta berhasil sukses mengantarkan Joko Widodo jadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Kerjasama mereka dalam koalisi berhasil menjadikan seorang Jokowi menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Apalagi beberapa waktu lalu, Puan Maharani datang mengunjungi Partai Nasdem secara resmi. Diberitakan berbagai media jika Puan Maharani sangat akrab dengan Surya Paloh, sehingga sempat terbersit kabar jika Paloh akan membawa Nasdem mendekat pada PDI Perjuangan. Jika ini terjadi, Nasdem kembali berkoalisi dengan PDI Perjuangan, maka nasib calon koalisi gondang dia hancur berantakan. Koalisi yang memang belum resmi terbentuk akan hancur sebelum terwujud. Nasib Anies ada di tangan Partai Nasdem.